disampaikan akan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bu Santi. Kemudian nanti selanjutnya terkait dokumen kelengkapan SPJ khusus untuk pengadaan barang jasa akan disampaikan langsung oleh Pak Kabak BPJ. Yang pertama kepada Ibu Santi kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Arif dari KPBJ. Terima kasih Mas Viko atas waktu yang diberikan kepada kami. Dan juga selamat pagi untuk teman-teman semua yang ada di UPD masing-masing. Sekilas saja, kami tidak akan memberikan banyak-banyak apa yang akan kami sampaikan nanti. Semoga bisa panjenengan jadikan dasar untuk pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Seperti kami langsung saja ya Mas Viko. Saya sampaikan pada tanggal 3 Juli kemarin Perbub perubahan atas pedoman pelaksanaan APBD tahun 2023 sudah ada perubahan, yaitu sesuai dengan nomor 16 tahun 2023, di mana tindak lanjut ini kami lakukan karena ada MCP KPK menindaklanjuti atas MCP KPK, di mana kami hanya menambahkan di sisi laporan pertanggungjawaban untuk bendahara. Itu sudah kami jelaskan, kami sampaikan bahwa untuk peng-SPJ-an itu nanti harap dilampiri dengan bukti pencatatan yang ada di LSE. Jadi itu nanti untuk dokumen yang masuk, untuk dokumen yang masuk ke kami, terutama untuk LS, untuk LS kami nanti insya Allah akan kami pantau dengan seksama, dengan seperti sesuai dengan apa yang diarahkan dari KPK kemarin, akan kami tertibkan. Kami harapkan nanti untuk yang SPJGU itu nanti untuk teman-teman bendahara, harap diperhatikan bahwa untuk pencatatan ini itu nanti peng-SPJ-nya nanti ini saya sampaikan untuk rekan terutama disampaikan ke PPK masing-masing bahwa untuk apa namanya untuk verifikasi SPJ nanti harus ada bukti pencatatan yang diterbitkan dari LPSE kalau tidak salah nanti ya. Nanti akan dijelaskan dari teman dari UKPBJ seperti apa bentuknya. Yang jelas nanti bukti pencatatan itu untuk yang di GU itu nanti dibuat per A2. Jadi bukan hanya yang pengajuan dari LS, tapi arahannya itu yang dicairkan lewat GU harap dilampirkan bukti pencatatan yang ada di LPSE. Gitu nggih. Jadi mulai dari sekarang sosialisasi ini dilaksanakan. Jadi nanti teman-teman bendahara beserta PPK nanti sama-sama saling mengingatkan bahwa ini sudah arahan dari KPK untuk mencatat pengadaan barang jasa sampai dengan selesai di LPSE tersebut. Hanya itu aja Mas Riko yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan kami juga akan lebih ketat ya. Jadi nanti rekan-rekan bendahara kalau ada mulai sekarang nanti kalau ada pengajuan LS kami agak agak rewil sedikit dan mungkin agak terhambat karena panjenengan belum mencukupi syarat tersebut akan kami kembalikan. Akan kami kembalikan sampai nanti jenengan bisa melampirkan persyaratan tersebut. Begitu juga dengan GU. Nanti akan secara kami karena memang SPJ itu tidak di kami, tapi nanti akan kami lakukan pengecekan secara acak. Dan mungkin sampai nanti selesai sampai tahun anggaran kami akan sawayah-wayah mengecek dari SPJ yang ada di panjenengan. Gitu aja Mas Riko. Hanya dari kami seperti itu. Nanti untuk lebih itunya nanti di grup WA grup bendahara pengeluaran akan kami share perubahan pedoman pelaksanaan APBD tahun 2002. Monggo jenengan nanti bisa memperbanyak sendiri sebagai pegangan panjenengan. Itu sudah jelas nanti peng-SPJ-nya harus bagaimana, itu nanti lampirannya seperti apa, monggo silahkan dibaca sendiri. Gitu aja Mas Riko. Mas Arif, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Santi dari DPKD. Jadi disampaikan memang ada poin perubahan yang cukup signifikan di dalam nanti dokumen peng-SPJ. Nah, itu merupakan amanat dari MCP KPK
yang mewajibkan adanya pencatatan seluruh proses pengadaan barang jasa, baik itu yang melalui pembelian langsung ke ya, dengan bukti nota pembelian maupun kwitansi, ataupun yang diproses secara MPL, invoicing maupun tender. Nah, ini yang menjadi fokus kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi mohon Bapak Ibu, baik pelaku pengadaan maupun bendahara pengeluaran, dalam hal ini yang memproses untuk pencairannya, tadi yang baik yang secara GU maupun yang secara LS. Secara LS mungkin ada screening lagi dari DPKD, namun untuk yang GU ini mohon perhatian dari bendahara pengeluaran, ya, artinya apa yang sudah ditetapkan dalam juklak APBD mohon dapat dipenuhi. Nah, mungkin itu tadi yang disampaikan oleh Bu Santi. Untuk selanjutnya terkait teknis pencatatan dan hal apa saja yang ada dalam perubahan jumlah KPBD ini akan disampaikan langsung oleh Pak Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa. Kepada Pak Riko, kami persilakan. Terima kasih Mas Arif. Yang saya hormati Mbak Santi dari BPKAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Saya hormati Mbak Santi dari BPKAD. Terima kasih atas kerjasamanya, sehingga juklak ini ada perubahan untuk sekalian. Kemudian teman-teman semua pelaku pengadaan dan pelaku keuangan di bendahara pengeluaran di seluruh PD Kabupaten. Suaranya tidak terdengar. Tes. Ini dengar betul ya? Ya, Mas. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mbak Santi dari BPKAD. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini sehingga produk yang mungkin diharapkan KPK bisa terrealisasi, walaupun ada beberapa hal yang sudah kita lakukan diskusi dan macam-macam. Kemudian teman-teman pelaku pengadaan dan pelaku keuangan di bendahara pengeluaran di seluruh PD Kabupaten Pati, terima kasih sudah paling enggak kita sama-sama on time ya. Tadi lebih 12 menit. Target saya tadi saya maunya jam 9 ya. Sesuai undangan. Jadi kita belajar di situ kenapa ternyata molor 12 menit. Oke, saya sendiri minta maaf Bapak sekalian. Jadi karena menunggu kelengkapan. Jadi tadi jam 9 itu baru 40 yang join. Sekarang sudah 80. Terima kasih Bapak sekalian sudah bergabung dengan bagian BPJ dan BPKAD untuk memberikan penjelasan. Jadi prinsip kita di bagian BPJ dan BPKAD setiap ada produk baru, kebijakan baru yang kita keluarkan, pasti kita akan barengi dengan penjelasan. Oke? Karena tentu banyak yang bertanya, mungkin di Mbak Santi, mungkin di saya, mungkin di teman-teman teknis juga ada yang bertanya penerapan teknisnya seperti apa. Sehingga kalau hanya mungkin chat secara pribadi, jawaban secara pribadi, nah ini kan juga memberikan menghabiskan waktu juga sekalian, sehingga perlu ada forum seperti ini untuk memberikan kejelasan bagaimana tataran teknisnya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian yang memang belum bisa mengikuti pada hari ini, kita akan muat dalam YouTube-nya KPBJ Kabupaten Pati, bisa diputar ulang atau disampaikan kepada mungkin di BPTK masing-masing, di OPD-nya, sehingga pesan dari kita bagian BPJ maupun BPKAD bisa tersampaikan dengan baik. Bapak sekalian, kalau kita melihat beberapa regulasi, tadi sudah disampaikan Mas Arif dan Mbak Santi terkait dengan perubahan jumlah APBD, tentu kita harus tahu bahwa tools perubahan ini juga ada sejarahnya Bapak sekalian. Kalau ya, Bapak sekalian, kalau saya sendiri nggak akan capek-capek untuk mengingatkan Bapak sekalian terkait dengan latar belakang kenapa posisi kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan di dalamnya juga ada pengadaan yang terus berubah, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita bandingkan dengan pencapaian MCP KPK di tahun kemarin dan sekarang, permintaan KPK itu semakin detail, Bapak Ibu sekalian. Maka selama pengadaan itu masih menjadi momok terbesar dalam pelanggaran di korupsinya, maka permintaan pun akan semakin detail, Bapak sekalian.
Kita juga tidak bisa memperkirakan tahun depan mintanya apa lagi. Karena kalau kemudian kita bandingkan tahun ini dan tahun kemarin, itu sangat-sangat detail dan semua lini. Kalau di saya sendiri bisa cerita bahwa sekarang fokusnya di pengadaan langsung. Maka kenapa yang sekarang diminta KPK itu ada keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan pengadaan langsung, Bapak sekalian. Karena kalau yang purchasing, tender, pasti akan melalui sistem LPSC dari mulai pemilihan sampai dengan kontrak. Karena ada input-input yang harus dilakukan. Tapi untuk belanja-belanja yang sifatnya kecil-kecil, mungkin di barang, jasa lainnya yang sifatnya di bawah 50 juta, memungkinkan untuk kemudian tidak dilakukan proses secara real time dalam SPSC. Maka itu juga dianggap belum transparan, Bapak sekalian. Maka dengan melihat fakta yang ada sekarang ini, perlu kita sadari bahwa kalau ada pun permintaan-permintaan yang semakin teknis, semakin detail, ya harus kita pahami, Bapak sekalian. Bukan karena mungkin saya dan BPKAD mengada-ada untuk memberikan tambahan dokumen dalam jumlah KP, bukan. Karena sejak beberapa tahun kemarin, kita BPKAD ketika menyusun jumlah KPBD, kita malah mempersempit ruang dokumen-dokumen itu. Karena esensi utama ini, seperti yang disampaikan pemerintah pusat itu kan mempersempit persyaratan untuk pencairan supaya anggaran ini bisa terserap dengan baik. Cuma sudah barang tentu dalam sisi sudut pandang pengelolaan korupsi ini, tentu ada sudut pandang yang lain. Karena KPK sendiri tentu akan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa atau LKPP di situ. Maka ada poin-poin penting yang di situ yang masuk dalam prinsip transparansi itu juga harus dikedepankan sehingga ada tambahan ini, Bapak sekalian. Nah, kalau kita geser lagi ke beberapa hal yang memang tadi sudah ada grafiknya, sekarang ada beberapa hal yang SPI, mungkin Bapak Ibu sekalian juga, saya sendiri juga di WA oleh KPK di posisinya SPI tahun ini, sekalian. Tentu permasalahan pengadaan ini mau tidak mau juga terjadi di hampir seluruh kabupaten kota kementerian. Mulai dari pemenang vendor, kualitas, barang jasanya rendah, nepotisme, gratifikasi, hasil PPJ tidak bermanfaat. Tentu kompleksitas ini, kalau posisi gambaran survei ini juga masih belum baik, juga akan relevan dengan data yang di depan tadi, dan akan relevan juga dengan permintaan data yang lain, Bapak Ibu sekalian. Maka kita sendiri harus mulai sadar bahwa tindakan yang sudah kita susun atau kemudian kebijakan yang kita susun dalam jumlah APBD itu bukan serta-merta hanya tindakan teknis, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya tindakan kemudian ngupload di SPSC, ngisi isian, kemudian menjadi bagian dari pencairan, bukan, Bapak Ibu sekalian. Itu hanya seperti percilan-percilan kecil dalam rangka kita memperbaiki proses pengelolaan keuangan kita, demikian juga dengan pola pengadaan. Jadi bukan apa-apa, tapi itu esensi utamanya kenapa kemudian kita diminta untuk melakukan perubahan-perubahan dalam jumlah KPBD maupun dalam pengisian di sistem pengadaan secara elektronik, Bapak sekalian. Nah, kalau kita melihat fakta yang ada, Bapak sekalian, ini adalah ukuran yang digunakan oleh KPK di tahun 2023. Nah, ini menjadi dasar, dan saya akan jelaskan di jumlah KPBD-nya, di perbuknya, bahwa permintaan ini yang menjadi fondasi awal kenapa Bapak sekalian diwajibkan untuk menginput proses pengadaannya yang mungkin kecil 100.000, 200.000 ke sistem SPSC. Karena ini regulasi internal Pemda untuk mendorong kewajiban input EPL pengadaan langsung sebagai salah satu persyaratan pencairan. Karena fakta yang ada, jika kita bandingkan di tahun kemarin dengan
posisinya itu pengada langsung itu hampir 250 M sesuai dengan di sirup kita, tentu hanya 40% atau 30 berapa itu yang kemudian terlaporkan dalam sistem. Sisanya yang itu masih menjadi PR sekalian. Nah, dokumen ini juga akan relevan dengan ini Bapak Ibu sekalian. Oke, penemuan-temuan yang masalah kokir, masalah penyuapan, masalah kegiatan BPJ ini tidak transparan, kemudian banyak pemecahan paket dan perlu dorong. Maka untuk menyelesaikan ini ada beberapa hal yang kemudian harus dicukupi, harus dicukupi oleh kita bersama dalam rangka untuk menyelesaikan ini sekalian. Oke. Ini maksud dan tujuan KPK kemudian mendorong semua pemerintah daerah untuk kemudian melakukan perubahan. Nah, fakta yang ada di tahun 2023, PL kita itu nomor 2 terbesar. Okay. Yang terbesar itu RUCC hampir 190 miliar. Kemudian ranking kedua adalah pengadaan langsung itu 156 miliar, Bapak sekalian. Sampai hari ini di bulan Agustus, semua yang terlaporkan dalam sistem, baik dia itu secara real time menggunakan pemilihan penyedianya, menggunakan elektronik pengadaan langsung itu hampir 59 M, Bapak Ibu sekalian. Untuk yang dilakukan manual dan dicatatkan baru 2,5 M atau 2,5 miliar. Nah, persentase ini masih 39,6. Dan saya yakin non transaksional yang sudah terjadi di seluruh OPD ini lebih dari 2,5 M. Yakin Bapak sekalian. Tapi mungkin ketika kita awal tahun sudah memberikan sosialisasi kepada semua OPD terkait surat edaran Pak Sekda terkait pencatatan baik juga langsung pengadaan langsung atau yang lainnya itu juga tidak berprogres dengan baik. Maka yang bisa dilakukan adalah ganjele ketika pembayaran. Nah, wis diganjel ketika pembayaran tidak dicukupi, maka saya yakin ini juga akan kemudian dilakukan atau diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Maka itu yang mungkin menjadi strateginya KPK. Kalau hanya surat edaran atau kemudian dari LKPP maupun dari KPK maupun dari kita sendiri yang sudah kita terapkan di awal tahun sudah tidak berprogres Bapak sekalian. Dan kita sudah kemudian melakukan pendampingan ke POPD juga nggak jalan. Tapi kalau sudah diganjal di pembayaran, kalau tidak cukupi nggak bisa cair, saya yakin juga ini akan dicukupi oleh Bapak Ibu sekalian. Maka itu yang mungkin distrategikan oleh atau digunakan oleh KPK dalam rangka untuk meningkatkan pola transparansi di pengadaan langsung Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita geser ke posisinya di jumlah APBD, ya ini yang produknya Bapak Ibu sekalian di Pergub 16 tahun 2023 tentang perubahan ini, Bapak Ibu sekalian, di posisi konsideran pertama di menimbang sudah dimasukkan bahwa untuk pelancaran, terdemonstrasi dan kepastian dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi bla bla macam-macam, maka pertemuan pelaksanaan yang sudah ditetapkan di tahun 2022 perlu disesuaikan. Ini menjadi konsideran penting dalam perubahan itu. Maka di halaman 45 ini dijelaskan seperti tadi disampaikan oleh Mbak Santi terkait dengan beberapa penyesuaian. Maka di sini untuk belanja pengadaan barang dan jasa lainnya sampai dengan 10 juta ada penambahan bukti pencatatan dalam SPSC. Buktinya apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian belanja barang jasa lainnya di atas 10 juta sampai dengan 50 juta juga ada penambahan ini. Bukti pencatatan dalam sistem pengadaan secara elektronik. Kemudian ini tidak ada perubahan
Untuk yang purchasing juga tidak ada perubahan. Untuk pengadaan barang jasa lainnya di atas 50 juta, baik yang menggunakan pengadaan langsung atau mungkin ada mekanisme lain di tender di situ, maka juga sama ada pilihannya. Laporan pelaksanaan pemilihan penyedia yang dicetak dari sistem, jadi ada summary report-nya, pemilihan. Kemudian ada kalanya, paket-paket yang mungkin 100 juta, 150 juta di jasa lainnya, ada yang mungkin kelewatan tidak menggunakan elektronik pengadaan langsung atau dilakukan secara manual, maka diwajibkan untuk mencatatkan dalam pencatatan non-tender. Maka saya kasih slide di sini. Kalau jenengan menggunakan elektronik pengadaan langsung yang real time, silakan summary report-nya disampaikan. Kemudian kalau tidak menggunakan elektronik pengadaan langsung, maka bukti pencatatan dalam SPSC-nya kemudian disampaikan. Saya menyampaikan ini bukan artinya memberikan lampu hijau, Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali kejadian yang memang pola perencanaannya tidak dilakukan secara baik. Artinya, soal mungkin di minggu ini mau melakukan ada pengadaan jasa lainnya atau soal tur studi banding ke luar Jawa. Kadang-kadang mepet dengan posisinya pelaksanaannya. Posisi pelaksanaannya sesuk dino Jumat, niki lagi rembukan perkara EPLE, ya nggak bisa Bapak sekalian, waktunya sudah mepet. Maka ada kalanya itu juga banyak yang dilakukan secara manual Bapak sekalian. Maka yang dilakukan secara manual tadi ada pencatatannya. Tapi Bapak sekalian, secara ketentuan kalau sudah ada pengadaan yang direncanakan di atas 50 juta, barang dan jasa lainnya yang memang tidak tersedia dalam katalog, ya harus menggunakan elektronik pengadaan langsung, Bapak sekalian. Oke. Demikian juga dengan jasa konsultan yang memang semuanya harus menggunakan elektronik, baik yang posisinya dia menggunakan pengadaan langsung maupun seleksi, juga sama. Nanti ada laporan pelaksanaan pemilihan penyedia yang dicetak dari aplikasi SPSE langsung dan bukti pencatatan dalam SPSE juga. Kemudian di konstruksi ini semua tidak ada manual lagi karena semua harus menggunakan elektronik, baik yang di bawah 200 maupun di atas 200 juga sama. Ini ada dicetak dari aplikasi SPSC maupun bukti pencatatan ini, Bapak sekalian. Itu teknis dari jumlah APBD, Bapak sekalian. Sekarang buktinya seperti apa? Oke. Tadi bukti untuk yang summary report-nya itu seperti ini, Bapak sekalian. Ini sama untuk ini ada contoh di tahun 2022. Di posisinya Dinas Koperasi, ini adalah summary report yang bisa dicetak oleh BPK maupun pejabat pengadaan, paket-paket yang di bawah 200 juta. Bentuknya seperti ini baik tender maupun di pengadaan langsung sama. Ini yang kemudian dilaporkan ketika proses pemilihannya menggunakan prosedur real time dalam sistem SPSC. Nah, ini dicetak, dihasilkan oleh server dan macam-macam. Oke, sampai. Saya kira bentuk ini sama dengan yang punyanya e-purchasing yang dicetak oleh sistem juga, sekalian. Nah, sekarang untuk yang menggunakan pencatatan, sekalian, maka sebetulnya bisa mengcapture apa yang ada dalam SPSC. Jadi ketika dia tidak menggunakan secara elektronik atau hanya dicatatkan, mengeceknya gampang. Tinggal ini buka yang non-tender, di sini pencatatan. Contoh soal ini ada belanja bahan cetak fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Ini 1 juta. Ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tinggal klik aja pemenang berkontrak. Nah, karena pencatatan ini tidak ada seperti summary report yang diterbitkan oleh sistem di SPSC,
maka Bapak Ibu sekalian tinggal capture yang ini. Kalau pemenang berkontrak berarti jelas. Oke, di sini kelihatan realisasinya berapa. Ini 95.000. Ini saya kira sesuai dengan kwitansi atau buktinya yang ada di situ. Kemudian penyedianya Alpata, NBW siapa? Ini kelihatan semua. Ini tinggal di capture aja dan ini menjadi bagian dari SPC yang harus diserahkan. Nah, untuk pelaku pengadaan ketika menginput di SPSE menggunakan akun PPK, sebetulnya di bulan awal-awal sudah kemudian kita ada YouTube-nya dan sosialisasi. Cuma kalau kemudian lupa, Bapak sekalian bisa ya, silakan ke channel YouTube, channel YouTube di UKPPJ. Nah, ini ada gambarnya Mas Arief Pujianto. Di sini ada pencatatan non transaksional LPSC. Silakan mulai menit 37 sampai sini, mungkin 10 menitan. Ini ada semuanya penjelasannya. Untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada. Nah, ini ada penjelasannya semua. Itu bisa diikuti. Kalau saya jelaskan di sini panjang lebar, Bapak sekalian ini. Kalau mau minta manualnya secara PDF juga bisa. Nanti teman-teman bagian PPJ akan share lagi di grup PPJ Pati untuk kemudian menjadi acuan Bapak Ibu sekalian ketika melakukan input di SPSC untuk pencatatan non-tender Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk soal, nah ini untuk yang input mesti ada rekan-rekan, sekalian. Kalau PPK-nya siji, bawahi mungkin bidang dan sekretariat, yojo ke PPK-nya semua, maka silakan diberdayakan tim teknis di setiap bidang, Untuk kemudian diberdayakan menggunakan akunnya PPK atau membantu PPK dalam rangka menginput beberapa belanja-belanja yang sudah dilakukan untuk dicatatkan dalam SPSC, Bapak sekalian. Nah, untuk di SPSC ada yang mungkin nanti akan debatable terkait dengan nomor kontrak. Saya bahas yang kecil-kecil aja. Barang jasa lainnya yang di bawah 50 juta. Kalau SPK saya kira jelas. Kalau kemudian bukti pembelian dan pembayar, mungkin pembelian di bawah 10 juta, Bapak sekalian, atau lebih kecil lagi menggunakan kwitansi dan macam-macam, maka nomornya ya nomor nota yang diterbitkan oleh penyedia. Cuma kalau menggunakan kwitansi, maka masing-masing OPD juga harus membuat nomornya, menerbitkan nomor untuk kwitansi tadi, Bapak sekalian. Ini kita sudah terapkan di Seda untuk memberikan nomor di kwitansinya, sehingga ketika input di SPSC sudah ada nomornya, Bapak sekalian. Jadi nomor kwitansi itu yang kemudian ditandatangani oleh penyedia, bukan nomornya penyedia, tapi nomornya dari OPD untuk yang kwitansi. Tapi kalau kemudian yang bukti pembelian pembayaran kecil-kecil, ya kita kembalikan ke alamnya seperti apa. Nggak mungkin kemudian dinomori oleh PD. Nah, ini nomornya ya nomor-nomor yang ada di penyedia sekalian. Itu hal kecil terkait dengan penomoran, karena pasti akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu sedikit dari saya terkait beberapa hal tadi teknis terkait dengan esensi utama tujuannya seperti apa, kemudian ketentuan produknya seperti apa, kemudian buktinya seperti apa. Saya sudah sampaikan Bapak sekalian, prosedurnya pencatatan non-tender sudah ada di YouTube semua, sehingga saya kira apa yang kita jelaskan ini sudah sangat jelas, Bapak sekalian. Nanti ketika memberikan informasi kepada bidang-bidang, silakan nanti dari YouTube-nya UKPPJ ini bisa di-share ke teman-teman di bidang. Mungkin sedikit dari saya kembalikan Mas Arief. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak. Nah, demikian tadi telah disampaikan mulai dari awal mula kenapa ini muncul pencatatan yang menjadi salah satu syarat pencairan,
sampai dengan tadi yang terkait penomoran itu seperti apa. Monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin memperdalam atau mengajukan pertanyaan terkait perubahan jumlah KPBD khususnya yang ada di penambahan tadi persyaratan dalam dokumen pencairan atau dokumen SPJ untuk pengadaan barang jasa. Monggo kami persilakan. Silakan klik tombol raise hand, kemudian ajukan pertanyaan atau langsung diaktifkan mic-nya. Monggo kami persilakan. Sambil menunggu yang bertanya, saya juga mengingatkan kembali terkait proses pengadaan yang sudah dilaksanakan. Yang kemarin awal tahun sudah saya sampaikan untuk pengadaan-pengadaan yang dilaksanakan secara manual, monggo tetap dapat diinput ke dalam SPSE melalui tadi pencatatan non-tender. Jadi sambil menunggu untuk yang akan proses pencairan yang sudah dilaksanakan dari awal sampai dengan hari ini, monggo tetap dicatatkan dalam pencatatan non-tender untuk yang diproses secara manual. Kalau yang diproses secara purchasing maupun EPL ataupun tender itu sudah otomatis tercatat. Nah, ini yang proses-proses manual yang nilainya di bawah 50 juta untuk pengadaan barang jasa lainnya. Monggo Bapak Ibu. Ada Mas dari Mbak Romo sama Perkim itu Mas. Monggo Mas. Oke, monggo dari Kecamatan Tambak Romo. Terima kasih Pak Arif. Kami tanyakan untuk seperti ATK untuk juga melampirkan bukti pencatatan dari sumari report dari LPS juga Pak. Seperti pengadaan ATK sama materai seperti itu di bawah 10 juta, yang di bawah 10 juta. Oke, terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Oke, sekalian yang di Supergame. Monggo Mas dari Supergame. Izin Mas Arif, matur suwun. Hampir sama dengan Kecamatan Tambak Romo tadi ya. Berarti untuk yang transaksi kecil-kecil seperti pembelian ATK, fotokopi cukup screenshot ya Mas. Screenshotnya aja terus di print gitu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih dari Kecamatan Tambak Romo dan Supergame yang terkait dokumennya seperti apa, nggih? Kalau tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kabak, jadi semuanya dicatatkan sebelum proses pencairan. Artinya setelah pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan, kan jenengan sudah dapat nota atau kwitansi. Nah, itu yang dicatatkan, nanti buktinya screenshot setelah pencatatannya. Jadi screenshotnya nanti di-copy kemudian dicetak. Kalau yang pencatatan. Jadi cukup screenshot yang di sistemnya, nggih. Monggo ada yang lain. Jadi screenshotnya yang di pemenang berkontrak gitu kan. Kalau yang di depan kan nggak kelihatan penyedianya siapa. Kalau yang pemenang berkontrak itu nanti kelihatan penyedianya. Kita share lagi nggih. Oh, sudah di-share. Nah, yang pemenang berkontrak ya. Kalau yang pengumuman belum ada ininya, belum ada nama penyedianya. Tapi kalau yang pemenang berkontrak itu sudah lengkap. Ada nama paket, kemudian nominalnya, realisasinya berapa, sampai dengan penyedianya itu sudah ada. Nah, ini yang di screenshot cukup yang ini aja, yang untuk menjadi lampiran dalam SPJ-nya. Monggo, yang lain. Sudah dimengerti ya yang Tambak Romo sama Mas dari Disperkim? Jadi untuk semuanya Mas, meskipun nilainya 2 juta, 1 juta, nah tadi yang dicontohkan itu kan 95.000 ya, itu juga dicatat.
Jadi setiap transaksi pengadaan barang jasa semuanya dicatatkan di sistem. Oke, Mas Joko, monggo. Informasi. Ya, terima kasih Mas. Suara saya kedengaran ya Mas ya? Kedengeran, Mas? Oke, Jelas siap. sekali. Terima kasih. Terkait dengan pencatatan yang di LPSC ini, penyertaan dari summary report ini nanti di setiap A2 tadi disampaikan, kami sebagai bendahara pengeluaran tentunya yang nantinya juga akan sangat terimbas ya Mas ya, karena nanti dalam setiap A2 ada tambahan summary report ini, dan ini nanti kami juga harus sosialisasikan kepada masing-masing PPTK, masing-masing bidang begitu. Kemudian nantinya juga tadi disampaikan Mas Riko bahwa siapa sih yang harus mencatatkan gitu kan? Nanti kalau PPKOM sendiri gitu kan juga pasti kewalahan gitu. Nanti tentu admin-admin bidang nanti yang harus diberdayakan begitu. Nah, pertanyaan saya begini. Yang pertama, untuk proses pencatatannya berarti memakai pencatatan non transaksional tadi ya Mas ya. Untuk untuk panduannya nanti bisa melihat yang di YouTube-nya Mas Arief tadi ya. Ya itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan nomor kwitansi Mas. Tadi kan Mas Riko mengatakan nomor kwitansi itu adalah nomor kwitansi yang dari penyedia, bukan dari OPD, nomor transaksinya, nomor kwitansinya. Tetapi untuk yang kecil-kecil juga tadi bisa dibijaksanai begitu. Itu ada batasan nominalnya nggak Mas? Mana sih yang harus memakai nomor OPD, mana yang memakai nomor penyedia? Karena pengalaman kami itu ada beberapa penyedia yang ketika mengajukan itu mereka sudah ada nomornya di kwitansinya itu begitu. Kemudian nah tadi Mas Arief kan mengatakan yang proses kemarin belum ada pencatatannya, itu diminta untuk dicatatkan, bisa diproses untuk dicatatkan lagi begitu. Nah itu apakah berlaku untuk semua transaksi 2023 Mas? Karena kalau itu dilakukan itu kan membutuhkan energi yang banyak ya, karena kan berarti harus membuka lagi setiap A2 begitu. Nah mungkin itu saja Mas, terima kasih. Terima kasih Mas Joko dari Dinporapar. Ada 3 hal yang disampaikan tadi yang terkait pencatatannya. Nanti bisa dilihat langsung di channel YouTube, atau kalau butuh manual booknya bisa kita sampaikan yang PDF-nya. Kemudian yang terkait penomoran, mungkin akan saja terlebih dahulu, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Kabak. Nah, terkait penomoran ini kita kalau sesuai dengan pengadaan barang jasa, bentuk kontrak yang terkecil yaitu bukti pembelian, itu untuk nilai sampai dengan 10 juta. Nah, di atas 10 juta bentuk kontraknya merupakan kwitansi. Nah, ini yang menjadi batasan dalam pengadaan barang jasa. Namun selama ini dalam pelaksanaannya meskipun di bawah 10 juta kan juga ada kwitansinya, gitu. Nah, artinya yang dipakai berarti yang bukti pembeliannya, Mas. Nota ataupun bukti pembelian lainnya. Biasanya kan kalau kita belanja langsung ada bukti cetak pembayaran itu kan, itu biasanya sudah ada nomornya. Nah, itu yang di bawah 10 juta. Karena bentuk kontraknya itu, kwitansi ini hanya tambahan ya untuk kelengkapan SPJ ini panjenengan. Nah, namun yang untuk nilai di atas 10 juta sampai dengan 50 juta, untuk yang pengadaan barang dan jasa lainnya, itu nomor yang digunakan nomor kwitansi dari OPD. Karena ini bentuk kontrak ya, harusnya dari OPD. Jadi itu yang batasan nilainya, mana yang nanti dipakai penomorannya. Kalau yang di bawah 10 juta menggunakan nomor bukti pembelian, karena itu merupakan bentuk kontrak sesuai dengan Perpres. Kalau yang di atas 10 juta menggunakan kwitansi. Kalau yang di atas 50 juta kan sudah ada SPK ya. Yeah. Nah, kemudian yang ketiga, yang pencatatan tadi sebenarnya sudah kita sampaikan di awal tahun kemarin.
karena ini merupakan salah satu indikator dalam indeks tata kelola pengadaan barang jasa terkait pencatatan seluruh proses pengadaan barang jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik. Nah, ini sudah kita sampaikan dan kita sosialisasikan beberapa kali, juga beberapa kali kita ingatkan, baik melalui grup ataupun melalui surat Pak Sekda terkait pencatatan untuk proses-proses pengadaan yang dilaksanakan selain menggunakan proses transaksional. Artinya yang proses manual-manual itu kita minta untuk dicatatkan. Nah, ini memang sudah ada beberapa OPD yang aktif untuk melakukan pencatatan, namun juga ada beberapa OPD yang masih belum mencatatkan sama sekali. Nah, itu monggo ini bisa sambil catatkan untuk proses-proses yang sudah dilaksanakan. Karena saya yakin ini kalau nanti sudah keterak jenengan yang mau pencairan, pasti itu yang didulukan. Karena itu ngejar untuk segera dicairkan, ya. Kalau nggak ada bukti itu kan nggak bisa cair. Nah, ini sambil menunggu kalau memang belum ada yang untuk pengajuan pencairan, untuk teman-teman yang ada di bidang mungkin nanti bisa melakukan pencatatan di dalam SPSE. Itu Mas Joko atau Pak Kakak ada tambahan lagi? Oke, terima kasih. Oke, menambahkan apa yang sampaikan Mas Arif, sebenarnya saya screen lagi ya, sekalian. Jadi kalau nah, saya kira ini kan sudah memberikan gambaran ya, karena di Juklak ini sudah sesuai dengan apa namanya yang ketentuan di pengadaan barang jasa. Artinya juga mengakomodasi bukti pemberian dan pemberian yang mungkin menggunakan nota atau apa dari posisinya penyedia. Ini juga sudah disesuaikan. Jadi nota kwitansi pembayaran. Di sini ada kwitansi pembayaran. Artinya silakan Bapak sekalian. Cuma ada kalanya kan gini, si penyedia tidak memberikan nota yang diterbitkan oleh perusahaan itu kan juga ada. Usaha aku melok ae sesuai nganggo kwitansi itu kan kejadian itu pasti ada. Kalau kejadian itu ada, kan Mas Arif tadi kan ada notanya, ada kwitansinya, ada dua. Bisa di silent dulu. Ada dua objek yang kemudian ada, artinya ada bukti pembayaran pembelian dan ada kwitansi, sehingga yang digunakan adalah yang bukti pembelian atau pembayaran. Tapi ada kalanya penyedia juga, nggak usah notasi sama aku, tapi silakan gunakan kwitansi seperti yang berlaku untuk yang paket 10 sampai 50, tapi memang proses pengadaannya cuma 9 juta, tapi pemberlakuannya sesuai ini ya, mau tidak mau ya dengan harus menomori kan gitu, karena faktanya adalah bukti kontraknya cuma satu, kwitansi di situ. Nanti Mas Joko, kemudian untuk yang nomor 3, tadi Mas Arif sudah menjelaskan panjang lebar terkait apa yang sudah kita lakukan. Saya yakin ketentuan ini juga akan tidak mulus juga, karena beberapa yang mungkin karena GU tadi sudah di wording sama Mbak Santi akan kendali di masing-masing OPD. Pelanggaran atau di skip itu pasti ada, karena tadi tergantung dari bendahara pengeluarannya jeli enggak di situ Bapak sekalian. Nah, saya membuat skala prioritas itu sekalian. Silakan, ini kan per Juli, silakan ini disosialisasikan, diterapkan sebaik mungkin, mulai karena ini kan per Juli, artinya mau tidak mau kan harus berjalan. Walaupun kita sosialisasi sekarang. Nah, untuk transaksi yang bulan Juli, silakan ini kemudian dicatatkan semua dulu, prioritaskan. Sampai sekarang sudah berjalan baik. Nanti di bulan September, kalau kemudian kita monitoring bersama, sudah berjalan baik, ya saya minta tolong seperti yang sampaikan Mas Arif tadi, untuk yang bulan Juli ke belakang, ya mohon untuk kemudian diinputkan. Karena mau tidak mau ini adalah buka keuangan kita dan pengadaan kita di hadapan KPK. Kalau kemudian
posisinya apa namanya dari total pagu dan proses pengadaannya itu yang diproses secara dicatatkan secara sistem itu gapnya sangat tinggi sekali, hampir 60 atau 50%. Ini kita orang niate, okay. Jadi saya minta tolong silakan untuk sampai bulan Agustus ini silakan disosialisasikan dan nanti kita evaluasi di bulan depan, kemudian kita fokus adanya perbaikan yang ini atau kemudian kita bisa step up lagi ke yang bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Mungkin itu, oke, tambahan dari saya, Mas Arif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Joko, ada tambahan lagi? Mungkin yang terakhir saja, Mas, yang tadi disampaikan Mas Riko bahwa prioritas nanti yang mulai bulan Juli itu begitu. Nah, nanti berarti kan sebelum kami melangkah ke pencairan selanjutnya, misalkan untuk yang transaksi bulan Juli, kebetulan hari ini kita mengajukan GO, tapi kan sosialisasi baru hari ini begitu. Nah, ini mungkin nanti kami juga koordinasi dengan Mbak Santi untuk apa namanya, misalkan yang kemarin yang bulan apa namanya yang bulan Juli nanti kita inputkan dahulu begitu. Nanti selanjutnya untuk transaksi selanjutnya tentu sudah mengikuti ketentuan di perubahan juklak ini gitu. Nah, nanti setelah itu baru mungkin dicicil begitu ya yang untuk transaksi yang kemarin-kemarin begitu yang sebelum bulan Juli, karena memang jumlahnya sangat banyak begitu dan memang Din Purnapar belum melakukan itu, Mas, gitu. Jadi apa namanya memang nanti tentu butuh effort, tapi tentu komitmen kami untuk mengikuti apapun yang memang sudah menjadi regulasi nanti kita follow up begitu. Gitu, Mas Arief, makasih. Oke, terima kasih Mas Joko. Monggo kepada teman-teman Bapak Ibu yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan. Monggo dari Diskominfo Kabupaten Pati. Oke, dari Kominfo kami silakan. Videonya dibuka nggih. Mosok delok. Logo Pati. Oke, saya ambil diaktifkan. Oke, monggo Mas Keril. Mic-nya diaktifkan nggih? Belum ada suaranya. Tes. Oke. Sampun nggih suaranya? Oke, sudah. Ini Mas Arif. Nggih. Ini mau konfirmasi aja untuk poin yang E, itu kan untuk pengadaan barang jasa lainnya sampai dengan 50 juta yang melalui toko daring atau retail online, dokumen SPJ-nya itu hanya 2. Itu memang benar seperti itu nggih? Artinya kan berarti ini nggak ada pajaknya. Dan untuk yang kedua, mungkin yang dikategorikan toko online atau daring itu klasifikasinya apa aja? Apakah yang punya website itu bisa dikatakan sebagai toko daring atau harus yang sudah berskala nasional? Dan itu aja, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Kairil yang terkait toko daring. Memang itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan. Artinya kalau toko daring ini bisa yang ada di websitenya LKPP ataupun toko daring yang sudah ada selama ini seperti Shopee dan lain sebagainya itu. Artinya itu kalau jaringan toko daring ini kenapa ini sudah muncul, karena ini memang sudah muncul di metode atau di tata cara pengadaan barang jasa. Nah, tapi selama ini memang belum pernah ada yang melaksanakan karena terkait dengan proses pembayarannya, Mas Keril. Nah, kalau kita proses melalui toko daring, ini kan bayar dulu baru barang dikirim. Atau bayar dulu baru terima jasanya.
Nah, ini yang memang masih menjadi kendala di kita, kenapa ini belum terlaksana, namun aturan mainnya sudah kita tetapkan di dalam petunjuk pelaksanaan APBD. Jadi memang cukup dengan bukti print out jenengan atau apa itu, bukti transaksinya, kemudian disampaikan bendahara, dibayar sambil nunggu barangnya datang. Namun dalam pengelolaan keuangan itu kan belum dimungkinkan, gitu. Bayar dulu, barang diterima, kecuali untuk jasa asuransi itu kan jangan bayar dulu, kemudian preminya baru datang. Nah, itu memang benar hanya dua itu, Mas Khairil, kan pertanyaannya. Apakah syaratnya hanya dua itu? Ya memang benar dua itu. Bukti transaksinya, kemudian bisa langsung dibayarkan meskipun barangnya belum diterima. Namun tadi kembali lagi, karena sistem keuangan kita belum mengatur itu, belum mengizinkan itu, ya ini hanya sebatas itu dulu. Mungkin itu. Ada tambahan Pak Kabak? Menambahkan Mas Arief untuk yang kepencet Mas Riko mic-nya. Menambahkan Mas Arief. Jadi kalau toko daring, jangan silakan buka di toko daring LKPP. Jadi toko daring nggak hanya toko daring, silakan di sini ada macam-macam, mulai macam-macam ya masuknya lewat sini. Jadi jangan pakai akunnya pribadi, nanti nggak bisa dibayarkan. Nah, LKPP sudah memberikan prosedur untuk kemudahan. Maka yang masuk di toko daring itu semua penyedia itu wajib ber-PKP. Di YouTube-nya kita itu sudah ada namanya penjelasan PKP. Artinya apa? Kalau sudah ber-PKP itu bisa motong pajak. Yang motong pajak tidak bendahara lagi. Jadi kalau nanti kita jelaskan ini tambah panjang, Mas Khairil, karena belum pernah dilaksanakan oleh LPD. Nanti kalau sudah ada kartu kredit pemerintah daerah yang nanti dikomandoi oleh Mbak Santi, baru kita bicarakan terkait yang toko daring ini. Nanti Mas Arief, Mas Khairil, terima kasih. Itu Mas Khairil. Oke, Mbak Santi, monggo. Terima kasih. Sedikit menambahkan nanti untuk teman-teman dari OPD mensikapi dari berhubung kebijakan ini sudah ditetapkan di tanggal 3 Juli kemarin, tetapi kami sikapi yang untuk dokumen dikirim sebelum hari ini dan hari ini nggak apa-apa, akan proses sementara, tapi mulai besok itu mohon untuk segera susul. Artinya gini, apa yang ada di sini bisa jenengan susuli segera bukti pencatatannya, kami lebih senang. Tetapi kalau memang karena memang dokumennya jenengan kirimannya banyak sekali, nggak apa-apa, tapi untuk pengajuan selanjutnya silakan untuk dilengkapi. Itu aja dari kami, biar nanti apa yang sudah masuk di kami tetap bisa jalan, biar tidak terjadi kontroversi, Mas Riko, Mas Arief. Jadi kersani nanti yang jalan, tapi mulai besok untuk pengajuan LS dan juga GU akan kami lebih ketati lagi, gitu. Dan nanti juga menambahkan untuk terkait yang pengadaan melalui toko retail ataupun e-commerce yang disampaikan tadi mungkin akan dilaksanakan setelah KKPD dilaksanakan. Itu sebentar lagi ya launching ya. Ditunggu saja ya teman-teman semuanya. Pokoknya intinya kita belajar dan belajar terus ini. Itu aja Mas Arief, Mas Tiko, sedikit tambahannya. Oke, terima kasih Mbak Santi. Tadi disampaikan oleh Mbak Santi bahwa yang pengajuannya sebelum hari ini dan hari ini masih ada kelonggaran. Tapi untuk yang mulai pengajuan besok juga harus sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi artinya harus ada bukti pencatatannya. Monggo yang lain kami persilahkan. Disperkim, monggo Mas Teno. Yang Mas izin tanya lagi. Berarti yang harus disertai dengan bukti pencatatan di SPSE ini yang pembayaran kepada pihak ketiga semuanya ya Mas? Kalau untuk misalkan pembayaran honor dan lain-lain tidak perlu. Terima kasih Mas. Iya Mas Tino, betul yang pengadaan barang jasa Mas. Artinya ke penyedia itu yang harus dicatatkan semuanya. Kalau dengan
kalau jangan masuk kategori yang penginputan di RUP-nya itu swakelola, itu berarti bukan menjadi salah satu cara pencairan di situ. Namun kalau untuk dicatatkan berarti maksudnya ke pencatatan yang swakelola, Mas, dengan itu ada kalau mau dicatatkan, dan itu sebenarnya sudah kita sosialisasikan juga yang terkait pencatatan swakelola, namun sampai saat ini juga belum ada yang dicatatkan. Namun yang ini monggo jangan fokus dulu untuk yang pencatatan yang penyedia. Jadi semua pengadaan barang jasa yang RUP-nya jenengan ke penyedia itu harus dicatatkan untuk pengadaan yang tidak diproses melalui e-processing, EPL maupun tender atau seleksi. Jadi yang proses-proses manual, yang pengadaan penyedia proses manual, itu semuanya dicatatkan. Satu lagi Mas, untuk Oke, transaksi yang kecil-kecil, seperti fotokopi, pembelian ATK yang kecil-kecil, itu kadang kami dapat nota dari rekanan itu nggak ada nomornya. Itu berarti mulai sekarang harus minta nomor ke mereka ya Mas? Betul, monggo dimintakan nomor. Terima kasih Mas. Sama-sama. Langsung Mas. Monggo. Kominfo mau lagi yang harus ditanyakan? Mas mau tanya yang kalau kaitannya dengan pengespedian honor itu bagaimana? Monggo Mbak Santi, mungkin itu yang lebih. Kalau untuk honor itu tidak diperlukan lagi pencatatan ke SPSE ya Mbak. Ini pencatatan di SPSE kan untuk pengadaan barang jasanya saja, Jadi untuk honor nggak perlu ada pencatatan di SPSE-nya, gitu. Ya, dari Diskominfo tadi ya, Mbak Jatmi. Sama seperti Mas tadi sudah dijelaskan. Ini di chat tadi itu Mas Tarif dari teman BPKD ada yang tanya, mohon konfirmasi dokumen transaksional untuk pencairan jadinya disepakati mulai kapan, September sekarang. Karena itu sosialisasi ke BPTK. Itu tadi disebutkan untuk dokumen yang sudah masuk ke kami hari ini ataupun sebelumnya tetap kami jalankan apa adanya tanpa kami minta. Tetapi nanti mulai besok pengajuan kami akan lebih tertibkan lagi. Jadi kalau untuk GU jenengan mulai dari hari ini sudah mulai meminta ke PPTK bahwa mulai dari ini sudah ada sosialisasi dari KPBJ terkait dengan perubahan pedoman pelaksanaan APBD tahun 2023 bahwa untuk mensikapi dari MCP KPK memang diwajibkan harus ada bukti pencatatan di SPSE-nya. Gitu nggih. Itu tadi chat dari teman yang di BPKD. Gitu, Mas Arif. Jadi tadi bahwa mulai besok sudah sesuai dengan juklat yang terbaru. Kalau yang hari ini sama yang sebelumnya masih seperti yang dulu. Itu kesepakatannya Mas Arif. Ya. Gini, mungkin ini karena kami bukan dari mungkin dari teman-teman pengadaan barang jasa sudah familiar sekali dengan yang namanya SPSE. Mungkin dari teman-teman bendahara ataupun dari teman-teman PPK yang hadir di sini juga mungkin mempertanyakan. Kemarin ada sempat yang tanya ke kami untuk sumari report untuk yang itu apa namanya, bukan yang tender ya, laporan di situ kan di juklat ditulis laporan pelaksanaan pemilihan penyedia yang dicetak dari aplikasi SPSE. Nah, itu kemarin itu kalau ada yang mengatakan bahwa kalau dari sumari report itu dokumennya banyak sekali. Nah, ini di sini kalau boleh disepakati sebaiknya dari teman-teman UKKPBJ itu butuhnya yang apa aja. Tadi udah disebutkan bahwa di informasi paket ya, kalau nggak salah Mas Arif ya. Nah, itu bisa untuk di screenshot. Nah, ini untuk yang itu berarti cukup dengan informasi yang di paket satu halaman itu aja atau bagaimana, Ji? Itu yang perlu kami itu. Kami sendiri pun teman-teman di pengendalian itu masih bingung ini seharusnya kami sampai kemananya melihatnya.
Gitu. Kami masih mengira-ira ini, Mas Arif, juga butuh pencerahan dari panjenengan. Ini saya batasannya sampai kemana? Gitu aja. Apakah dari mana sampai mana yang dibutuhkan itu? Gitu, Mas Arif. Mohon dijelaskan. Oke, terima kasih Mbak Santi. Yang terkait tadi, laporan ataupun bukti pencatatan. Kalau bukti pencatatan tadi yang diproses secara manual kemudian dicatatkan, itu tadi yang disampaikan cukup screenshot yang di pemenang berkontrak. Nah, namun kalau yang diproses secara EPL maupun e-tender atau seleksi ataupun yang processing itu ada yang namanya summary report ini, Pak. Ini downloadan satu file penuh. Jadi ya memang seperti ini karena ini mulai dari awal sampai dengan hasilnya. Kalau yang untuk PL saya rasa hanya 3, 4 atau 5 lembar maksimal sesuai dengan paket-paket pekerjaannya itu kalau yang summary-nya. Kalau yang tender memang mungkin cukup banyak sesuai dengan tahapannya. Kalau itu ada unmissing-nya yang ditanya banyak atau yang ada proses sangga atau penyedia yang memasukkan penawarnya banyak, itu memang akan lebih banyak. Kalau yang untuk pengadaan langsung saya kira maksimal 5 halaman itu yang untuk summary report-nya. Kalau yang untuk EPL, kalau yang untuk tender itu sesuai dengan tadi, sesuai dengan proses unmissing, kemudian penyedia yang memasukkan penawaran, penyedia yang mendaftar, ada sanggah atau tidak, itu akan mempengaruhi jumlah lembar summary-nya. Situ. Karena situ ada muncul nanti berhasil atau tidaknya paket pengadaan. Jadi kalau yang untuk EPL, e-tender maupun e-seleksi, berarti secara keseluruhan itu, yang karena itu di-download dari sistem, jadi satu file penuh itu. Kemudian kalau yang untuk yang pencatatan, jadi cukup yang screenshot aja karena tidak ada menu untuk mendownload summary-nya. Oke. Berarti nanti kami mohon untuk teman-teman yang hadir di sini dari teman-teman PBJ, mungkin ada dari teman bendahara ataupun PPK yang belum hadir, nanti mohon untuk juga menjelaskan ke PPK ataupun bendahara bahwa bentuknya seperti ini. Ya ini yang dibutuhkan untuk dokumen peng-SPJ jenengan gitu nggih. Dari teman-teman PBJ-nya ya mungkin yang lebih memahami isi dari SPSP-nya seperti apa. Itu aja. Jadi kami mohon kerjasamanya karena untuk SPSC bagi kami di pengelolaan keuangan itu juga hal yang baru dan mungkin kami malah tidak tahu. Kita tahunya kita minta kertasnya seperti ini, kita minta buktinya ini. Mungkin juga kami kurang paham bukti yang mana sih yang diminta. Mungkin kami mewakili teman-teman juga nanti teman-teman PBJ teman-teman PBJ yang di OPD ya menjelaskan ke pengelolaan keuangan masing-masing di OPD bahwa yang dibutuhkan dari sosialisasi kemarin itu adalah ini. Gitu aja. Jadi jangan masing-masing mempertahankan apa itu. Soalnya mohon maaf di pengelolaan keuangan mungkin hal yang baru untuk melihat dokumen yang ada di SPSC, tetapi kalau jenengan menjelaskan dengan ininya mungkin juga akan memahami juga. Jadi jangan bosan-bosan untuk memberitahu kami yang di pengelolaan bahwa yang dibutuhkan ini. Kalau kami, oh enggak yang ini, ya mohon maafnya saja karena memang kami tidak tahu. Jadi enggak apa-apa, jadi rekan-rekan KPD mohon untuk kerjasama dan pengertiannya bahwa di pengelolaan memang hal yang baru untuk SPSN-nya. Itu nggih, Mas Ari. Jadi tadi saya ulangi, kalau yang untuk summary-nya itu bisa di-download untuk yang proses EPL ataupun tender, tapi yang untuk pencatatan jadi screenshot yang di kolom pemenang berkontrak. Jadi screenshot kemudian dicetak. Kalau yang summary itu tinggal download. Monggo yang lain yang masih butuh penjelasan. Ya, ini dari Suwondopati. Oke, monggo. Ini mau tanya, untuk pencatatan yang manual tadi di sistem berarti dibatasi nilainya. Dibatasi nilainya artinya kan itu kan antara tender dan tidak. Sementara di kami itu kan ada batasan sendiri untuk tender atau tidak. Gitu maksudnya. Terima kasih.
Iya, terima kasih yang dari Sondo. Kalau yang untuk tender berarti otomatis sudah tercatatkan ya, maupun tender ataupun yang di processing. Nah, karena di Sondo ini belum, artinya ini ada kekhususan dari proses pengadaan barang jasanya yang ada di Sondo, karena sesuai yang saya sampaikan kemarin ke beberapa pelaku pengadaan yang sudah kita zoom secara tersendiri dengan Sondo. Untuk paket-paket pengadaan yang di sana bunyinya pengadaan langsung, itu sebenarnya kan bukan pengadaan langsung yang sesuai dengan Perpres ya, tapi pengadaan yang dikecualikan. Cuman pada saat input RUP ini jenengan masih pakai yang pengadaan langsung. Artinya itu jenengan kan prosesnya dimungkinkan juga diproses oleh pelaku pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres, karena itu memang diizinkan. Nah, artinya kalau memang itu mau menjadi yang dicatatkan, berarti semua proses pengadaan yang tidak diproses melalui tender, artinya PL-PL jenengan, batasan nilai PL tersendiri jenengan berarti. Kalau jenengan kan sampai 500 juta itu, ya, berarti itu yang mau dicatatkan. Cuman yang menjadi permasalahan ini belum kami coba, apakah yang di sirup itu berbunyi dikecualikan itu bisa dicatatkan atau tidak. Coba kita lihat dulu ya di sistemnya ya. Kalau itu memang dimungkinkan ya berarti dicatatkan semua yang untuk proses yang dikecualikan tadi PL-nya belum dan gitu ya. Ini ya. Ya. Itu Pak. Artinya kan takutnya nanti itu tetap diminta itu sementara kita mencatatkan pun tidak bisa, maksudnya gitu. Jadi nanti minta konfirmasinya bisa apa enggaknya. Itu ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan yang lain dari kecamatan mungkin atau dari OPD. Silakan yang lain, seperti lagi. Oh, Mas, tanya terus. Ini kedepannya kan dipakai terus, Ji. Bagaimana kalau di laman pencatatan SPSE itu ada tombol untuk download atau jadi nggak usah screenshot gitu, Pak? Bisa. Soalnya ke depan kan dipakai. Oke. Oke, terima kasih Mas Tino. Karena SPSE ini kita pengguna, ya, bukan pemilik, ya. Artinya kita hanya menggunakan apa yang sudah disediakan dari LKPP. Mungkin ini bagus juga, ya. Tidak usah men-screenshot tapi mendownload. Tapi untuk sampai saat ini memang belum ada tombol menu untuk mendownload apa yang sudah kita catatkan. Ya kalau memang itu ada lebih memudahkan, ya. Tapi memang untuk sampai saat ini belum ada. Dan saya kira mungkin kedepannya kok akan terus ada pengembangan terkait sistem SPSE ini, Mas Tino. Jadi kami di kabupaten ini hanya sebagai pengguna aplikasinya, karena aplikasi ini miliknya LKPP, jadi semua pengembangannya ada di LKPP. Seperti itu. Dan ini informasi untuk yang RSUD Suwondo tadi, kita sudah coba terkait yang dikecualikan, jadi bisa untuk dicatatkan meskipun menu atau pilihan metode yang ada di RUP-nya itu dikecualikan. Jadi bisa jadi semua paket pengadaan yang diproses pengadaan langsung khusus Suwondo bisa dicatatkan di SPSE. Itu yang Suwondo, jadi bisa dicatatkan semuanya. Iya, terima kasih. Bagaimana, ada yang lain, teman-teman? Ada tidak? Kalau tidak ada, berarti tadi kesimpulan pada kegiatan pagi hari ini ada terjadi perubahan dalam Suplak KPBD terkait untuk dokumen SPJ-nya.
yaitu adanya penambahan terkait bukti pencatatan maupun laporan pelaksanaan pemilihan penyedia. Kalau laporan pelaksanaan pemilihan penyedia, ini nanti buktinya berarti berupa summary report untuk paket pengadaan yang diproses melalui e-processing maupun tender atau seleksi. Kalau yang diproses manual kemudian dicatatkan, berarti nanti bentuknya screenshot dari hasil pencatatannya pada kolom pemenang berkontrak. Karena di situ akan muncul nama penyedianya siapa dan nominalnya berapa. Itu mungkin yang terakhir dari Pak Kabrak. Kami persilakan. Oke, terakhir dari saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Santi sudah berkenan hadir, kemudian atas kerjasamanya sehingga pergub ini bisa terselesaikan. Oke, saya terima kasih banyak kepada BPKAD dan teman-teman semua yang ada di sini, baik pelaku keuangan dan pengadaan. Dan terima kasih dari bagian BPJ tetap membuka ruang yang lebar kepada Bapak sekalian untuk berkoordinasi. Oke. Yang jenengan kawane kecamatan Atu Mboten samriki, silakan kasih link di situ konsultasi online, maka kita kasih linknya Zoom, oke. Kemudian kita konsultasi via Zoom, mboten aduan lele pati, oke. Nah, kemudian untuk Blut ini pasti akan timbul pertanyaan macam-macam, oke. Karena tadi Mas Arief bilang sudah ada pencatatannya, cuma aplikasinya karena ini juga belum pernah dilakukan oleh Blut, silahkan dari Dinkes atau RSUD atau Puskesmas kalau mau minta penjelasan teknis terkait dengan pencatatan pengadaan yang dikecualikan dan rangka untuk memenuhi persyaratan jumlah BPD, kita buka pintu lebar-lebar. Jadi nanti jangan semua untuk ke sini, sedangkan yang lain nanti enggak, nanti menjelaskan lagi. Lebih baik dikoordinir oleh Dinas Kesehatan, sehingga satu acara bisa untuk semuanya. Atau ya, untuk yang Blut. Selanjutnya yang terakhir, karena ini menjadi persyaratan formal dan material di jumlah APBD, ketika tidak dicukupi, maka ada kesimpulan malah literasi dalam proses pencairan atau pembayaran. Sehingga mohon hati-hati gitu sekalian. Jadi jangan disepelekan, kalau ada pemeriksaan mesti kena, karena statusnya sama dengan bukti-bukti yang lain seperti sanksi dan macam-macam. Karena formal secara ketentuan hukum dan materialnya dengan sudah tahu, maka mau tidak mau harus dicukupi oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti bulan depan kita akan koordinasikan lagi, kita evaluasi lagi. Mana yang kurang baik kita perbaiki, mana yang sudah baik kita pertahankan. Mungkin terakhir dari saya, terima kasih semua Mas Santi dan teman-teman, sukses selalu, ya selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kabak dan terima kasih sudah dari DPKAD atas penjelasannya, dan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu peserta pada kegiatan pagi hingga siang hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan terkait dengan perubahan suka APBD ini dapat memberikan pemahaman yang baru terkait bagaimana proses pencairan ke depannya. Jadi monggo silahkan disampaikan kepada seluruh PPTK maupun PPK, PPKOM atau pelaku pengadaan yang ada di OPJ-nya yang kebetulan tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jadi kita dapat satu pemahaman yang baru terkait bagaimana proses pengadaan dan bagaimana proses pembayarannya. Itu saja, terima kasih, selamat pagi, semoga memberikan manfaat untuk kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.